wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, NIM 2061118001. Saya adalah mahasiswi semester 5 pada Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi yang terdapat pada fisika listrik dan magnet, yaitu elektrostatistik atau listrik statis. Nah, pada pembahasan elektrostatistik ini ada 3 pokok materi yang akan dibahas, yaitu yang pertama adalah muatan titik, yang kedua adalah hukum kolom, dan yang ketiga itu adalah sistem muatan kontinu. Nah, di sini saya akan menjelaskan pokok materi yang pertama, yaitu muatan titik. Nah, tapi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai muatan titik ataupun muatan yang bermuatan listrik, saya terlebih dahulu akan menjelaskan apa sih itu sebenarnya elektrostatistik atau listrik statis. Jadi kalau listrik statis itu atau elektrostatistik itu sebenarnya merupakan fenomena yang terjadi karena adanya ketidaksetimbangan antar muatan yang ada pada suatu benda. Nah, ketidaksetimbangan ini terjadi karena adanya gesekan yang terjadi antar benda, yang menyebabkan benda itu akan merubah muatan menjadi muatan positif. Nah, untuk teman-teman sendiri pastinya sudah pernah ya melakukan percobaan listrik statis ini. Mungkin sejak duduk di bangku sekolah dasar itu sudah ada praktikumnya, yaitu seperti penggaris yang kita gosokkan pada kain wol, dan penggaris itu bisa menarik potongan-potongan kertas atau potongan-potongan tisu. Nah, mengapa fenomena seperti ini bisa terjadi? Nah, kita bisa uraikan bahwa antara kertas dan penggaris itu memiliki muatan positif dan muatan negatif yang sama. Jadi misalnya pada kertas itu muatannya misalnya muatan positifnya 3, maka muatan negatifnya juga 3. Begitu pula dengan si penggaris ini. Nah, seperti yang kita tahu tadi, ketika benda itu mengalami gesekan, benda itu akan berubah muatan menjadi muatan positif. Jadi ketika penggaris itu kita gesekkan ke kain wol, maka penggaris itu akan berubah muatannya menjadi muatan positif, karena muatan negatifnya itu tadi telah ditarik oleh muatan-muatan yang ada pada kain wol ini. Nah, kenapa penggaris itu akhirnya bisa menarik kertas tadi? Karena kertas itu tadi kita jelaskan bahwa kertas itu memiliki 2 buah muatan di dalamnya yang jumlahnya itu sama banyak. Jadi kertas ini masih dalam keadaan netral, di mana muatannya itu sama. Jadi menurut hukum kekekalan muatan listrik itu, ketika muatan positifnya dan muatan negatifnya itu sama besar, maka jumlah muatannya itu adalah sama dengan 0 atau setimbang. Nah, tadi penggarisnya itu kan sudah bermuatan positif. Jadi otomatis ketika kita dekatkan penggarisnya itu atau muatan positif yang ada dalam penggaris itu akan menarik muatan negatif yang ada pada kertas itu. Jadi seperti itulah penjelasan dari contoh fenomena adanya listrik statis. Sebenarnya masih ada contoh dalam kehidupan kita sendiri, ini masih banyak contoh, seperti halnya contoh yang biasa kita lihat ya, seperti petir. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai muatan titik. Jadi muatan titik itu kita simbolkan dengan Q kecil, di mana muatan titik itu sendiri adalah sebuah muatan yang sebuah titik atau sebuah benda berukuran kecil yang memiliki muatan listrik, di mana ukurannya itu sangat kecil sehingga dia itu tidak bisa didimensikan.
Jadi banyak pakar atau banyak teori-teori yang menjelaskan bahwa muatan titik itu sama halnya dengan elektron. Nah, kenapa banyak yang mengatakan hal seperti itu? Kita tahu dalam atom itu sendiri kan ada 3 muatan. Jadi ada muatan proton yang bermuatan positif, kemudian ada muatan elektron yang bermuatan negatif, dan ada muatan netral atau neutron. Nah, di sini antara muatan proton dan muatan neutron itu antara proton dan elektron itu massa elektron itu lebih kecil daripada massa proton, sehingga itu tadi pada contoh listrik statis kenapa bukan yang positif yang tertarik, kenapa yang harusnya negatif yang tertarik, karena massa muatan negatif itu lebih kecil. Nah, selanjutnya pada muatan itu terbagi menjadi 2 ya. Jadi ada muatan positif dan muatan negatif. Nah, kalau kita mau menjelaskan sebenarnya antara muatan positif dan negatif dalam suatu benda itu setimbang ya. Jadi setimbang antara jumlah muatan positif dan jumlah muatan negatifnya. Nah, dalam muatan itu sendiri ada 2 gaya yang kita ketahui, yaitu gaya tarik dan gaya tolak menolak. Jadi ketika misalnya muatan negatif bertemu dengan muatan negatif, jadi ini sama, muatannya itu sama, maka yang terjadi adalah kedua muatan itu akan saling tolak menolak. Beda halnya ketika muatan negatif bertemu dengan muatan positif, maka yang terjadi adalah kedua muatan itu akan mengalami gaya yang saling tarik-menarik. Jadi berapa harga dari muatan itu sendiri? Jadi harga muatan itu sebenarnya awalnya ditemukan oleh Robert Millikan pada percobaan tetes minyak atau oil drop. Nah, kita bisa tahu juga dari persamaannya untuk menentukan harga muatan itu. Persamaannya adalah Q, di mana Q itu merupakan simbol dari muatan, sama dengan Mg dibagi dengan E. Nah, ini adalah persamaan yang didapatkan untuk mendapatkan harga muatan. Jadi ini didapat dari percobaan Millikan, percobaan tetes minyak, di mana dari percobaan itu dan pada persamaan ini didapatkan harga muatan itu adalah 1,6 kali 10 berpangkat minus 19 kolom. Nah, kemudian karena ini merupakan hasil dari pencarian harga muatan terkecil atau muatan elektron, maka ini bisa kita bilang bahwa ini adalah harga muatan elektron. Kita kalau di sini E kecil. Nah, kapan muatan itu sebenarnya awal mulanya itu dibagi menjadi positif dan negatif? Sebenarnya penamaan positif dan negatif itu sendiri diberikan oleh Benjamin Franklin pada tahun 1752. Jadi Benjamin Franklin itu menamakan suatu muatan atau 2 buah muatan itu menjadi muatan positif dan muatan negatif, seperti yang kita pakai sampai sekarang ini. Jadi mungkin seperti itulah pembahasan mengenai muatan titik atau muatan listrik pada pembahasan elektrostatistik kali ini. Untuk pembahasan mengenai gaya antarmuatan titik atau pada hukum Coulomb itu sendiri akan dijelaskan pada pembahasan oleh teman saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.